Ilmu adalah amanah. Ilmu bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kemanfaatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Yang kedua, Islam fleksibel terhadap teknologi. Selama teknologi tersebut tidak melanggar akidah, adab, dan juga hukum syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, serta sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang setia mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Jemaah duhur yang dirahmati oleh Allah, dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Salah satunya adalah teknologi rekayasa genetika bernama CRISPR atau gunting DNA yang ditemukan oleh Emmanuel Carpentier dan Jennifer Doudna, peraih Nobel Prize tahun 2020. Teknologi ini memberi peluang besar dalam bidang pertanian, kesehatan, dan juga ketahanan pangan. Melalui teknologi ini, gen dari spesies, kelas, bahkan kingdom lain yang memiliki karakter unggul dapat disisipkan ke dalam tanaman yang lain sehingga menghasilkan sifat-sifat yang baru yang tidak bisa dicapai melalui pemuliaan tanaman secara biasa atau secara konvensional. Saat ini dunia menghadapi tantangan yang besar, termasuk adanya perubahan iklim, serangan hama, penurunan kualitas tanah, dan juga pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Kondisi ini menyebabkan turunnya produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan juga kedelai. Jika masalah ini tidak diatasi, umat manusia dapat menghadapi krisis pangan. Maka diperlukan upaya dan inovasi untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan demi kemaslahatan umat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberi perhatian yang besar pada produksi dan keberkahan pangan, bukan hanya makan, tetapi juga mengelolanya dengan bijak. Maka kemudian muncul pertanyaan, apakah kita cukup dengan cara yang biasa, atau kita membutuhkan inovasi ilmiah untuk menjaga kebutuhan hidup umat manusia? Jemaah sekalian, teknologi CRISPR atau gunting DNA adalah teknologi penyuntingan gen yang memungkinkan ilmuwan mengubah DNA tanaman dan juga organisme lain dengan sangat presisi. Teknologi ini telah banyak digunakan dalam bidang pertanian, yaitu untuk membuat padi lebih tahan penyakit, meningkatkan kandungan nutrisi dalam ubi kayu, dan juga meningkatkan produktivitas kedelai dan juga jagung. Manfaatnya yang sangat besar terutama dalam membantu petani dan mendukung ketahanan pangan global. Namun, teknologi ini juga memiliki tantangan seperti risiko mutasi yang tidak terduga, kekhawatiran monopoli teknologi oleh perusahaan atau perusahaan yang besar, serta dampak lingkungan jangka panjang yang sampai saat ini belum juga dilaporkan. Di dalam agama kita, dalam Islam tidak menolak perkembangan ilmu pengetahuan, justru mendorong umatnya untuk meneliti ciptaan Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-991 yang menyebutkan bahwa orang beriman adalah mereka yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Bahkan perintah wahyu pertama adalah Iqra, bacalah.
Dalam perspektif syariat, rekayasa genetika diperbolehkan dengan syarat: satu, bermanfaat atau maslahah, yang kedua, tidak membahayakan atau tidak menimbulkan mudorot, dan yang ketiga, tidak menggunakan sumber haram atau unsur manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI nomor 35 tahun 2013, Islam juga menekankan prinsip hifz al-nafs atau melindungi kehidupan, keadilan dalam akses teknologi, dan juga keseimbangan alam atau mizan. Dengan demikian, CRISPR atau teknologi gunting DNA dapat menjadi alat kemaslahatan selama digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, dari pembahasan singkat ini kita dapat mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, ilmu adalah amanah. Ilmu bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kemanfaatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Yang kedua, Islam fleksibel terhadap teknologi. Selama teknologi tersebut tidak melanggar akidah, adab, dan juga hukum syariat. Yang ketiga, manusia adalah khalifah di bumi. Allah memberikan kita kemampuan untuk berpikir agar kita dapat menjaga bumi, bukan untuk merusaknya. Semoga Allah memberi kita hikmah dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga setiap inovasi yang dihasilkan menjadi jalan keberkahan, bukan menuju ke kemudorotan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.